Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan murahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua. Wah, favorit baru nih ya. Kisah Bang Cendol, kisah dari penulis asal Kalimantan Timur ya, tepatnya kota Samarinda, yaitu Bang Rian Elsa. Kisahnya keren banget teman-teman. Sudah yang ketiga berarti ini ya, untuk kisah Bang Cendolnya, dan yang pasti yang ini keren pakai banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja kita menuju ke Kalimantan Timur. Menghalang jodoh dari tanah Kalimantan. Kisah Bang Cendol. Semua orang yang sudah dewasa pasti memiliki keinginan untuk memiliki pasangan hidup, mengarungi bahtera rumah tangga, mempunyai anak, kalau bisa sampai mempunyai cucu. Tapi tidak dengan perempuan di dalam kisah ini. Keinginan memiliki pasangan banyak sekali kendala, hingga akhirnya dia memilih untuk sendiri seumur hidupnya. Arumi Nasa Razeta, perempuan manis berkulit putih, anak tunggal oleh pasangan Haji Abdullah dan Haja Asti. Sudah lama kedua orang tua Arumi panggilannya menginginkan anaknya mendapatkan jodoh dan segera menimang cucu. Tetapi hingga sekarang Arumi tidak juga mendapatkan jodoh yang pas. Bagaimana perkembangan tokonya, nak? Tanya Umi kepada Arumi di meja makan. Sudah tersedia beberapa makanan olahan Arumi sendiri sambil menunggu Abi yang sudah bersiap turun ke bawah untuk menyantap makan malam. Alhamdulillah, lancar Umi. Namanya juga baru merintis jualan, jadi agak sepi aja. Senyum manis Arumi kepada ibunya. Iya, disyukuri saja ya, nak. 2 hari lagi Ustadz dari pondok akan datang, kenalan dari Abi kamu ya, ucap Umi. Mendengar ada orang yang akan datang ke rumah, wajah Arumi sedikit berubah. Ingin menunjukkan ekspresi marah, tapi dia takut jika Uminya tersinggung. Apalagi sudah berapa laki-laki yang datang mau melamar, hasilnya tetap sama, Arumi menolak semua. Dari pengusaha muda sampai ustadz pimpinan pondok pesantren sudah siap untuk melamarnya. Bahkan ada yang tidak mau masuk menemui Arumi, melihat saja mereka seolah jijik. Lebih baik ditunda dulu saja Umi, soalnya Arumi sedang malas membicarakan soal jodoh. Apalagi sekarang masih berkonsentrasi mengurus toko di pasar. Jelas Arumi kepada ibunya dengan lemah lembut. Tidak lama berselang, si Abah alias Haji Abdullah turun dengan perlahan berjalan ke arah Arumi dan istrinya yang sedang duduk sambil membahas perjodohan yang akan dilakukan 2 hari lagi. Sebaiknya kita makan dulu. Tidak baik membahas hal seperti ini di depan Rizky. Nanti ujung-ujungnya kalian ribut seperti dulu, ucap Haji Abdullah. Tapi Arumi itu sudah kepala 3 lewat umurnya. Banyak angkatan lulusan dia pesantren juga sudah menikah semuanya. Jelas Umi dengan suara bergetar menjelaskan ke suaminya. Entah sudah berapa kali penjelasan itu ke Haji Abdullah, tapi tetap saja tidak ada respon sedikit pun dari Arumi untuk berusaha mencari jodoh. Mendengar ucapan Uminya, Arumi hanya menjawab nasi beberapa kali saja. Setelah itu meninggalkan kedua orang tuanya dan langsung masuk ke kamar mengunci diri. Rasa kesal, malu, dan takut tidak akan mendapatkan jodoh terus terngiang-ngiang di kepala Arumi. Bahkan setiap malam dia harus mengkonsumsi obat-obatan dari dokter spesialis syaraf akibat susah tidur. Hal itu membuat efek samping untuk pikiran Arumi. Terkadang ia berhalusinasi kedatangan makhluk halus kerap menghantui berkali-kali, tidak mengenal waktu.
Arumi melihat jam dinding yang sudah melewati tengah malam. Rasa kantuk tidak mau datang sama sekali. Kebiasaan lama Arumi di tengah malam menggelar sajadah, lalu sholat tahajud di sepertiga malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga mendapatkan jodoh yang terbaik, mau menerima dia apa adanya. Kamar Arumi berada di atas, sedangkan kedua orang tuanya di bagian bawah. Kondisi rumah sudah pasti sepi, apalagi tengah malam lewat. Arumi mencoba memberanikan diri pergi ke kamar mandi untuk berwudu, bersiap menjalankan sholat tahajud. Saat berjalan melewati dapur menuju kamar mandi, rasa dingin merasuk di tengkuk leher. Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Arumi mencoba bersikap tenang sambil membaca istighfar. Di sebelah kiri, meja kompor bersandingan dengan lemari makan dan perlengkapan alat-alat masak, sedangkan kulkas berada di sebelah kanan berdekatan dengan jendela. Tetapi entah kenapa, saat hendak ke kamar mandi, mata Arumi melirik keluar jendela yang tertutupi gorden tipis. Terlihat sosok perempuan berbaju putih sedang memperhatikan dengan tatapan merah yang tajam. Tangan keriput di tiap jari tumbuh, kuku panjang hitam serta tajam. Arumi hanya terpaku melihat sosok perempuan itu. Badannya kaku. Saat itu juga kesadarannya mulai hilang dan ia jatuh pingsan di depan kamar mandi. Samar-samar terdengar suara Uminya berbicara dengan seseorang. Walaupun kesadaran belum sepenuhnya pulih, tapi dia sangat hafal dengan suara itu. Dia adalah Mbah Bisri, dukun kenalan Uminya sejak dulu yang selalu dipanggil kalau di rumah ada dapat gangguan. "Alhamdulillah, sudah sadar juga kamu, Nak," ucap Uminya. Mbah Bisri dengan pelan mengucapkan mantra-mantra entah apa yang Arumi tidak paham. "Sepertinya kamu diganggu orang yang iri, Nak," ucap Mbak Bisri. Arumi yang keadaannya masih setengah sadar tidak mau menjawab ucapan dari Mbak Bisri, apalagi sehabis pingsan merasa tidak enak membahas hal seperti itu. "Aku kenapa, Umi? Kenapa bisa di sini?" tanya Arumi kepada ibunya. "Kamu itu pingsan. Abi kamu yang menemukanmu di dekat toilet saat mau bersiap sholat subuh," jelas Uminya. Arumi mencoba mengingat kejadian sebelum pingsan. Setelah beberapa menit dia baru ingat. "Umi, Arum sebelum pingsan melihat perempuan di samping rumah kita. Wajahnya seram," ucap Arumi menjelaskan kepada Uminya dengan nada sedikit pelan. "Ini tidak bisa dibiarkan. Semakin lama mereka yang mengganggu Arum akan lebih kuat lagi," ucap Mbak Bisri berdiri sambil mengisap sebatang rokok. "Terus harus bagaimana, Mbah? Sudah berapa kali mengurus hal seperti ini, kenapa makhluk itu tetap mengganggu Arum?" ucap Umi sedikit kesal karena Mbak Bisri tidak bisa mengurus makhluk halus yang datang mengganggu. "Sebaiknya Arumi kita bawa ke rumah saja, biar lebih cepat dijauhkan dari kiriman orang iri." Mendengar ucapan dari Mbah, Arum tambah malas mengurus hal seperti itu, apalagi ini sudah menyangkut akan keyakinan. "Arum gak mau. Sudah berapa kali Mbah mengobati saya tetap saja tidak ada hasil, ya kan?" ucap kesal Arumi kepada Mbah karena dulu merasa dipaksa Umi saja akhirnya mau menuruti kemauan Mbak Bisri. "Untuk kali ini Arum tidak akan mau menerima tawaran Mbak lagi." Mendengar penjelasan dari Arumi, akhirnya Mbak pamit undur diri pulang ke rumah. "Besok malam Mbak datang lagi. Soalnya ini rumah terasa panas dan pengap juga," jelas Mbak Bisri sambil berpamitan pulang. "Kamu itu gimana sih, Ar? Mbak Bisri itu orang baik, masih mau membantu kamu dalam hal gaib." "Umi, maaf, sudah berapa dukun sampai ahli ruqyah datang ke rumah mengobati, tapi hasilnya nihil. Tetap saja semua laki-laki yang mendekati akan merasa jijik, atau apalah Arum juga tidak paham. Mereka semua menjauh saat bertemu Arumi." "Arumi, Umi dan Abi hanya mau kamu mendapatkan jodoh yang terbaik, Nak. Apapun akan kami lakukan. Setiap kali kami naik haji menghadap Baitullah, hanya satu doa yang keluar dari mulut Umi dan juga Abi. Semoga Arumi Nasa Razeta mendapatkan jodoh. Hanya itu doa kami, tidak ada yang lain," jelas Umi sambil menahan ledakan air mata yang sudah hampir keluar. "Maafkan anakmu ini, Umi. Walaupun tidak ada jodoh, pasti bakti kepada orang tua tetap Arum jalankan. Arum rela, ikhlas, walaupun tidak mendapatkan jodoh seumur hidup," ucap Arumi dengan berurai air mata menetes. Badannya masih lemas dan hanya bisa berbaring di kamarnya.
Uminya pun lalu berlalu, menantangi sambil meninggalkan Arum di kamar, ingin memberikan ketenangan. Sedangkan Abah sedari pagi pergi ke pasar membuka tokonya, urusan Arum seperti biasa diserahkan kepada Umi dan Babisri. Orang tua bersongkok putih, rambutnya yang hitam sudah hampir tertutupi oleh uban, duduk termenung di depan toko sembako, mengingat anak semata wayangnya Arumi sangat sulit mendapatkan jodoh, apalagi kondisi kesehatannya menurun menandakan sudah waktunya istirahat dalam bekerja. Berharap seorang menantu laki-laki bisa meneruskan usaha toko di pasar. Assalamualaikum, sapa Ustadz Umar sahabat Bang Cendol dari depan toko karena melihat Abah Haji Abdullah duduk melamun di tengah hari. Ayo bah, kita ke masjid, ajak Ustadz Umar yang memang pasar dan masjid saling berdekatan. Waalaikumsalam, balas Haji Abdullah merasa terkejut karena hari sudah hampir masuk waktu zuhur. Duluan saja Ustadz, saya mau menutup toko dulu. Setelah Ustadz Umar mengumandangkan azan zuhur dan melaksanakan sholat berjemaah bersama orang-orang pasar serta para pekerja kantor dan kuli panggul, satu persatu mereka membubarkan diri. Ada yang membaringkan tubuh, membaca Al-Quran, memainkan gawai, waktu yang sangat pas untuk istirahat bersantai-santai. Tetapi tidak dengan Haji Abdullah. Dia masih saja duduk melamun dengan tasbih di tangannya. Melihat keadaan seperti itu, Ustadz Umar mencoba mendekati. Apa yang Haji pikirkan? Dari tadi saya lihat terus melamun, tanya Ustadz Umar sembari duduk di samping. Haji Abdullah menghela nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan Ustadz Umar. Masalah ini banyak orang yang tidak tahu, apalagi soal jodoh anaknya. Dengan berat hati, Haji Abdullah menceritakan permasalahan satu persatu sedari awal sampai sekarang. Ustadz Umar hanya bisa menyimak selama 10 menit. Yang sabar ya Pak, jodoh, maut, rizki Allah yang mengaturnya. Kita manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Ya, terima kasih Ustadz. Mohon doanya, semoga saja anak saya bisa mendapatkan jodohnya. Apa Ustadz bisa membantu anak saya? Siapa tahu cocok. Soalnya sudah kemana-mana berobat, tapi hasilnya tidak ada. Malah sekarang anak saya sering menyendiri di kamar. Mendengar cerita dan juga tawaran dari Haji Abdullah, rasa iba di hati Umar muncul untuk membantu anaknya. Boleh Abah. Kalau begitu besok saya akan pergi ke rumah Abah. Bagaimana? Baik, habis isya saja Ustadz kalau mau ke rumah. Biasanya anak saya bersama Umi sudah berkumpul. Insya Allah Abah. Umar kepikiran ingin mengajak Bang Cendol menemaninya ke rumah Abah Haji, tapi niat itu diurungkan. Mungkin aku saja yang ke sana. Sudah cukup membantu anaknya Abah, batin hati Ustadz Umar. Abah Haji pun berpamitan untuk kembali menjaga toko, sedangkan Umar seperti biasa mengurus apa yang sudah menjadi kewajiban sebagai kaum masjid. Bang Cendol setiap harinya sibuk berjualan di pinggir pasar. Dia berjualan di antara toko kelontong dan toko emas, berjejer juga para pedagang kaki lima sedang berdagang rujak, pentol sampai dengan sayur mayur. Lalu lintas cukup padat, lalu lalang motor dan mobil pada siang hari. Saking sibuknya dengan aktivitas membuat Bang Cendol lupa melaksanakan sholat zuhur di masjid terdekat. Sholat dulu nak, tegur orang tua berbolang yang sedari tadi mengomel. Hanya Bang Cendol yang bisa mendengar ucapan beliau. Sebentar lagi tanggung mau habis es cendolnya, batin Bang Cendol. Awan gelap terlihat di ujung cakrawala. Perasaannya pun berubah. Firasat tidak nyaman segera datang. Wah, ada yang tidak beres sepertinya. Dalam waktu dekat, gumam Bang Cendol. Tiba-tiba saja suara klakson mobil hitam dari kejauhan menandakan ada yang memesan. Bang Cendol sudah cukup mengerti kalau tanda seperti itu pasti dari seorang perempuan cantik. Kalau bukan Arumi, siapa lagi? Dengan cepat, es cendol dia bungkus untuk memenuhi pesanan Arumi. Dalam hitungan menit semua selesai. Cendol langsung diantar ke arah mobil, di mana mobil itu terparkir di seberang jalan. Arumi tambah cantik aja nih, goda Bang Cendol saat memberikan es pesanan dari jendela mobil. Jangan menggoda gitulah Bang, nanti dimarahi Abah loh. Bang Cendol memang terkenal di daerah Pasar Impres, tapi yang lebih terkenal Abah Haji Abdullah. Beliau salah satu pendiri pasar sejak awal hingga sekarang. Semua orang pastilah segan dan hormat saat bertemu. Tumben
Kemarin tidak ada, tanya Bang Cendol dari jendela mobil. Arum terdiam sejenak. Setiap kali berdekatan sama Bang Cendol, kenapa hati dan perasaan lebih nyaman ya? Apa dia ini? Tidak mungkin, perasaan aku saja sepertinya, batin Arumi. Oh, kemarin masuk angin Bang, makanya nggak buka toko, sambil menyodorkan beberapa uang untuk membayar es cendol. Kembaliannya ambil aja ya Bang, jelas Arumi dengan senyum tipisnya. Oh, makasih banyak ya, kembaliannya masih banyak ini. Udah nggak apa-apa Bang, ya sudah, Arum pulang dulu ya. Assalamualaikum. Mobil pun perlahan meninggalkan Bang Cendol yang berdiri di samping trotoar jalan sambil memandang tajam dan merasa ada keanehan. Tapi semua itu seketika buyar saat orang memanggil dan memesan es cendol. Ustadz Umar sudah di depan rumah Haji Abdullah. Motor yang dia tumpangi perlahan memasuki pekarangan. Sebelum memarkirkan kendaraannya, Umar mengedarkan pandangan sekeliling. Ternyata rumah ini terdapat pohon angsana di kanan dan kiri. Saat memasuki halamannya dengan daun-daun yang rapat, pohon ini siap melindungi rumah dari terik matahari. Apalagi saat kondisi malam seperti ini menambah sejuk saat dibawanya. Rumah Haji Abdullah memang tergolong model lama, dibangun dengan bahan kayu ulin, tapi tetap terlihat megah dan juga kokoh. Terasnya luas, tersedia wadah duduk dari kayu yang tertata rapi pada sebelah kiri, sedangkan di bagian kanan ada juga tempat lesehan. Tidak berapa lama, berdiri sambil memperhatikan sekeliling, Umar dipanggil Abah Haji yang sedari tadi duduk di teras menunggu kedatangannya. Ustadz Umar memilih duduk di teras beralas tikar rotan yang mungkin lebih nyaman saja. Wah, luas juga ya Bah pekarangan rumahnya. Mata Umar sambil mengedarkan pandangan di halaman rumah. Sesekali dia menatap tajam ke arah pojok kanan halaman. Gelapnya malam terbias oleh cahaya rembulan. Ya, seperti inilah rumah saya Ustadz. Walaupun sudah tidak modern, tapi nyaman bagi saya dan keluarga. Jelas Abah Haji. Wah, memang rumah seperti ini yang saya idam-idamkan Abah. Jauh dari keramaian kota, jelas Umar. Tetapi obrolan mereka terhenti saat Arumi dan Uminya keluar dari dalam rumah membawakan minuman dan cemilan. Mari Ustadz, diminum dulu. Ini ada es cendol sama singkong goreng saja hidangannya, ucap Uminya. Ustadz Umar melihat es cendol dan ia teringat seseorang sahabat dekat. Iya terima kasih, jawab Umar. Nah, ini anak saya Ustadz. Mungkin Abah sudah menceritakan sebagian permasalahan yang kita hadapi, jelas Umi. Arum duduk agak menjauh. Mungkin rasa malas dan malu saat berhadapan dengan lelaki ketika membahas soal jodoh. Ustadz Umar memandangi wajah Arum dari kejauhan. Memang ada yang aneh, namun belum bisa memastikan kejanggalan apa di dalam tubuh wanita cantik dan soleh tersebut. Maaf, bisa minta air putih? Setelah beberapa menit air putih dibacakan, doa ruqyah Ustadz Umar akhirnya selesai. Air pun diminum oleh Arum. Seketika itu juga tubuhnya terasa aneh, rasa dingin di bagian kaki, sedangkan panas pada bagian atas. Ustadz Umar meminta Abah Haji memegang punggung anaknya, memintanya untuk terus beristighfar, jangan sampai putus. Maaf Abah, boleh saya pegang punggungnya? Dengan anggukan Abah memberi izin. Posisi Arum, Abah dan Ustadz Umar saling jajar, saling berjejer, dan saat telapak tangan Umar menyentuh punggung Abah, saat itu pula doa ruqyah dibacakan. Terasa ada yang mengalir Ustadz di kedua tangan saya, ucap Abah Haji. Umi, punggung Arum panas, jelas Arumi. Dengan cepat Uminya memegang tangan anaknya sambil memberikan semangat melawan apa yang dirasakan anaknya. Tiba-tiba saja angin kencang menghantam tubuh Umar. Seketika itu juga badannya terpental tak jauh dari Abah Haji. Dengan cepat Umar berdiri melanjutkan doa sambil memegang bahu Abah. Astagfirullah, ucap Abah Arum saat melihat sosok perempuan keluar dari tubuh Arum berwajah hancur, mengeluarkan bau tak sedap, rambutnya acak-acakan. Umar terus merapalkan ayat suci Al-Quran, tetapi untuk kedua kalinya angin kencang kembali datang dari belakang tubuh Umar. Suara seperti pukulan benda tumpul terdengar jelas oleh Abah dan Umi serta Arum. Kalian pecah ayat kursi, jangan sampai putus.
Lawan apa yang datang dengan ayat-ayat Al-Quran. Jelas Umar, sosok jin satu persatu keluar dari tubuh Arumi. Kekuatan Umar hampir habis, tetapi pengobatan harus terus dilakukan. Pocong, kuntilanak, manusia berkepala babi bermunculan. Arumi berteriak ketakutan karena melihat sosok tersebut berdiri jaraknya tidak jauh, hanya beberapa meter saja. Melawan mereka jangan takut, ucap Umar kepada Arumi. Umi dan abahnya hanya bisa berdoa melihat anaknya ketakutan. Suara cekikikan, suara auman harimau dari arah pekarangan silih berganti. Bau busuk, terkadang wangi melati tak menentu. Suasana semakin ramai. Umar sedikit kewalahan terlintas, kenapa tadi dia tidak mengajak Bang Cendol ikut? Sedikit banyak Bang Cendol bisa diandalkan saat kondisi genting seperti ini. Perlahan-lahan, suara serta bau itu menghilang dari pendengaran Umar. Sosok yang dilihat Arumi satu persatu menjauhi rumah, sedangkan Abah serta Umi terdiam sejenak. Apa yang mereka saksikan benar-benar nyata, padahal sering berobat kemana-mana, tapi tidak sampai seperti sekarang. Alhamdulillah, Allah membantu kita semua dalam menghadapi jin-jin kafir, ucap Umar dengan wajah yang penuh keringat. Abah, sepertinya sudah selesai. Mungkin kembali duduk seperti biasa saja, pinta Umar. Ustadz, ada apa sebenarnya? Kenapa ada jin begitu banyak di tubuh anak saya? Tanya Abah Haji. Mereka itu kiriman dukun, diperintahkan untuk membuat jelek Arumi saat berdekatan dengan lelaki. Apakah Ustadz tahu siapa yang telah tega mengirimkan hal seperti ini ke keluarga saya? Ucap Abah Haji. Hal seperti itu tidak bisa saya beritahu Abah, nanti akan menjadi fitnah. Lebih baik konsentrasi kesembuhan Arum saja dulu, biar Allah yang membalas nanti suatu saat. Jelas Umar memberikan penjelasan. Melihat keberhasilan Ustadz Umar mengeluarkan jin kafir dari tubuh anaknya, wajah Abah dan Umi kembali bersemangat. Arum pun begitu, rasa percaya diri kembali, tidak minder saat ada lelaki sewaktu-waktu datang melamar. Tetapi Umar merasa belum sepenuhnya beres. Ada hal lain yang harus diselesaikan. Umar merasa sangat lelah. Mungkin di lain waktu dia bisa kembali dan mengobati Arum. Apakah anak saya sudah bersih total Ustadz? Insya Allah Bah, doakan saja ya. Perlahan kita bersihkan Arum dari gangguan jin. Kalau bisa rumah ini harus dibersihkan. Kalau saya lihat banyak benda-benda tanaman para dukun. Jelas Umar dengan merasa keletihan terlihat dari wajah. Waktu sudah hampir lewat jam 12 sepertinya. Umar harus pamit pulang untuk istirahat. Setelah selesai makan dan minum, akhirnya Umar berpamitan pulang. Tidak lupa, Abah Haji memberikan sebuah hadiah dan sedikit sembako untuk dibawa pulang, hitung-hitung upah membantu keluarganya. Assalamualaikum, ucap Umar berpamitan kepada Abah Haji serta keluarga. Dengan cepat, motor yang dikendarai melesat. Di tengah perjalanan, Umar kembali mendapatkan serangan fisik. Terasa ada sebuah tangan besar melingkar di leher, membuat Umar sedikit sulit bernafas. Tapi tekad untuk pulang lebih kuat. Rasa sakit ditahan sepanjang jalan. Lagi-lagi pukulan benda tumpul mendarat di punggung Umar saat sudah memasuki halaman rumah. Astagfirullah, Allahu Akbar, teriak Umar kesakitan. Darah mengucur keluar dari mulutnya. Sesampainya di kamar, badan yang sudah sangat lelah langsung terbaring lemas. Kesadaran Umar menghilang. Pagi ini Bang Cendol libur berjualan karena memang di akhir pekan waktu untuk bersantai merilekskan pikiran setelah beberapa hari sibuk dengan aktivitas rutin. Semua pekerjaan di rumah juga sudah selesai. Dari mengepel lantai, mencuci motor, serta membersihkan perlengkapan jualan cendol. Niat hati setelah sholat zuhur ingin berkunjung ke rumah Umar. Sudah lama dia tidak bertemu, walaupun wadah jualan dengan masjid saling berdekatan tetapi jarang bertemu. Dalam waktu 30 menit, Bang Cendol sampai di rumah Umar. Suasana rumahnya sepi, tidak seperti biasa. Motornya pun terparkir dengan kunci masih tergantung dan ada beberapa bungkus plastik di sana. Assalamualaikum. Beberapa kali ucapan salam dari Bang Cendol tidak ada jawaban. Dari Umar, rasa penasaran mulai muncul. Tidak seperti biasa. Pintu didorong Bang Cendol dengan mudah, terbuka, tidak terkunci. Lampu di ruang tengah masih menyala, padahal kondisi ruangan masih terlihat terang saat sore. Assalamualaikum Umar, ini aku nih, Bang Cendol. Tetapi tidak ada jawaban sama sekali.
Saat melangkah menuju kamar, alangkah terkejutnya Bang Cendol melihat tubuh sahabatnya tertelungkup tidak bergerak serta ada noda darah di bagian leher. Umar, bangun Umar! Dengan cepat, Bang Cendol mengangkat tubuh Umar ke kasur, baju yang penuh darah dibuka. Wajahnya dibersihkan menggunakan air seadanya. Bang Cendol memeriksa nadi dan ternyata masih berdenyut pelan. Apa yang terjadi Umar? Kenapa sampai seperti ini? Batin Bang Cendol sambil menyeka tubuh Umar. Terlihat banyak lebam di bagian belakang pundak hingga leher seperti luka cakaran seseorang. Minyak gosok sudah diusapkan ke bagian perut hingga hidung, berharap Umar cepat sadar. Sekitar 10 menit, akhirnya Umar tersadar. Seketika itu juga air hangat dan beberapa potong roti Bang Cendol berikan. Umar, apa yang terjadi? Kenapa kamu pingsan dengan penuh lebam pukulan benda tumpul di bagian belakang badan? Aku habis mengobati anak Haji Abdullah, Bang. Sehabis mengobati sepertinya mendapatkan serangan balasan dari jin kiriman dukun. Jelas Umar sambil duduk memegangi tengkuk leher yang terasa berat. Bang Cendol menghela nafas panjang. Umar, lain kali ajak aku. Kalau urusan seperti itu, kita kan biasa berdua. Aku lihat luka itu adalah kiriman dukun yang ilmunya lumayan tinggi. Umar hanya terduduk lemas, nafasnya masih terasa sesak, badannya terasa remuk, pundaknya seperti memikul benda berat. Bang Cendol melihat ada tangan besar dengan kuku panjang masih mencekik leher Umar, sedangkan di badannya ada ular yang melilit dengan cepat. Air doa segera Bang Cendol buatkan, kalau terlambat bisa-bisa nyawa Umar terancam. Minum dulu airnya Umar. Kamu merasakan ada tangan kan mencekik di leher? Setelah meminum air doa, kepala Umar sedikit pusing, nafasnya semakin sulit. Melihat kondisi mulai berubah dengan sigap, Bang Cendol menarik secara paksa jin dan ular itu keluar dari tubuh Umar. Tapi cara seperti itu membuat tenaga Bang Cendol hampir habis. Hei, mau kau bawa kemana aku? Serga jin dan ular itu. Udah ikut aja, jangan melawan, gumam Bang Cendol perlahan. Kondisi Umar pun membaik. Dari sore hingga selepas Isya, dia sudah bisa duduk dan sholat fardu. Bang Cendol hanya bolak-balik keluar masuk rumah, merasa ada yang akan datang menyerang dirinya. Waktu sudah jam 9 malam, dia pun izin berpamitan pulang. Umar, aku pulang dulu ya. Besok kalau ke rumah Haji Abdullah, jangan sendiri, bahaya, pinta Bang Cendol. Terima kasih ya Bang. Insya Allah minggu depan kesana lagi. Hati-hati di jalan Bang. Sesampainya di rumah, jin dengan wujud leak berwarna hitam dan ular berwujud wanita tua diamankan oleh Butos tinggi menara, sahabat gaib dari Bang Cendol. Biasanya memang si Butola yang mengurus hal seperti ini. Karena sudah hampir tengah malam, Bang Cendol segera mengistirahatkan diri karena besok pagi dia harus bangun untuk berjualan cendol kembali. Ternyata Bang Cendol mendapatkan serangan gaib di dalam mimpinya. Arumi, kesini. Suara laki-laki bernada berat terdengar jelas di telinga Arumi. Arumi, cepat kesini. Mata Arumi terbuka, nafasnya kembali sesak, jantungnya memompa kencang, matanya melirik jam dinding. Waktu menunjukkan pukul 12 malam, itu artinya baru 1 jam dia terlelap dari jam 11 malam. Dengan cepat, Arumi mencari inhaler, alat bantu bernafas saat asma kambuh, tetapi tidak ada. Dia mencari di laci, lemari, tas kecil, semua tempat sudah dicari tetapi tetap tidak ada. Terlintas diingatan kalau benda kecil yang teramat penting itu berada di dalam dashboard mobilnya. Kenapa ketinggalan di sana sih? Gumam Arumi. Terpaksa dia keluar mengambil inhaler walaupun kondisi di luar sedang gerimis ringan. Jarak parkir mobil memang sedikit jauh, sekitar 10 meter. Dengan memberanikan diri, Arumi mengambil inhaler. Dibiarkan terlalu lama, bisa-bisa asmanya semakin parah. Di tengah halaman, saat menuju mobil, terdengar suara memanggil namanya. Arumi, kesini. Kesini. Arumi berlari secepat kilat mengambil inhaler dan segera kembali masuk rumah dengan cepat. Inhaler disemprotkan ke mulut dengan memiringkan kepala sedikit ke belakang, lalu menarik nafas dan mengembuskan panjang. Sesaat obat itu masuk, nafas juga sudah terasa lega. Badannya masih bersandar di belakang pintu. Nafas sudah mulai normal, tetapi rasa penasaran akan suara yang memanggilnya belum juga hilang. Melalui jendela bertutup gorden, Arumi mengintip, mencari asal suara.
pandangannya menyapu keadaan halaman. Sinar kilat saat hujan turun terkadang memberi pencahayaan keadaan yang tertutup akan gelapnya malam. Saat itulah terlihat seseorang berdiri dengan tinggi menyamai pohon angsana, memakai pakaian ala kerajaan dan mahkota di kepala. Lelaki itu tersenyum. Astagfirullah. Arumi segera berlari ke kamar, langsung menutup pintu dan mengambil selimut. Di benaknya bermacam-macam pertanyaan. Siapa dia? Mau apa datang ke sini? Gumam Arumi tanpa terasa karena matanya sudah sangat lelah. Akhirnya Arumi tertidur dengan diiringi rasa takut dan penasaran. Azan subuh berkumandang. Abah segera menuju masjid yang terletak tak jauh dari rumah, hanya berjarak 50 meter. Embun pagi dan dinginnya udara seolah-olah enggan pergi. Karena mulai malam hingga sekarang hujan tak kunjung reda, Abah tetap beristiqomah sholat berjemaah di masjid. Keadaan jalan di perumahan masih sepi. Beberapa warga sebagian sepertinya memilih sholat di rumah. Abah dengan membawa payung berukuran sedang berjalan menembus dinginnya subuh. Sesampainya di tangga masjid, angin berhembus cukup kencang. Ketika hendak menaiki anak tangga, badan Abah seperti ada yang mendorong dari arah belakang. Syukur tidak terjatuh karena sempat memegang dinding masjid. Astagfirullah, ucap Abah sambil melihat sekitar. Kalau-kalau ada orang yang sengaja mendorongnya, ternyata tidak ada orang sama sekali kecuali para jemaah yang sedang mengerjakan sholat sunnah di dalam masjid. Selesai sholat subuh, masing-masing jemaah sebagian ada yang langsung pulang, ada juga yang bertahan untuk menunggu hujan reda. Ada juga bertahan sambil membaca amalan-amalan setelah subuh, sedangkan Abah membaca zikir dan wirid disambung membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Waktu sudah hampir jam 6, hujan tak kunjung reda. Terpaksa Abah pulang. Kebetulan memang sudah membawa payung dari rumah. Suasana masjid sudah sepi, yang ada hanya kaum masjid dan 3 orang warga yang sedang asik mengobrol. Saya pulang duluan ya. Assalamualaikum, pamit Abah. Dengan perlahan, Abah menapakkan kaki ke anak tangga. Saat selesai memasang sandal, baru beberapa langkah dia meninggalkan halaman masjid. Sebuah dorongan kuat di punggung dari arah belakang membuat Abah tersungkur. Astagfirullah, teriak Abah. Teriakan itu sampai terdengar oleh beberapa orang yang ada di masjid. Bergegas, warga berlari keluar menolong Abah yang terlihat sudah tidak bergerak dengan cepat. Beberapa warga membantu mengangkat kembali ke halaman masjid. Setelah beberapa menit, akhirnya kesadaran Abah kembali. Abah Haji, kita antar pulang saja ya, biar lebih aman. Nanti warga akan saya perintahkan mengantar, tawar kaum masjid karena merasa iba dengan keadaan Abah. Akhirnya beberapa warga memapa Abah hingga sampai ke rumah. Umi sedang asik membersihkan dedaunan basah yang tertiup angin di depan rumah. Terkejut melihat Abah meringkih kesakitan sambil memegangi pinggangnya. Abah kenapa? Ayo cepat bawa masuk, pinta Umi dengan wajah cemas. Tubuh Abah yang sudah tak kuat berdiri dibaringkan warga di teras. Setengah berlari, Umi mengambilkan bantal dan beberapa pakaian ganti karena baju Abah sudah basah kuyup. Abah Haji tadi jatuh pas mau pulang ke rumah, jelas beberapa warga. Terima kasih banyak ya, sudah membawa Abah sampai ke rumah, ucap Umi. Akhirnya warga berpamitan kembali ke rumah masing-masing, sedangkan Umi mengganti pakaian Abah yang sudah basah dan kotor. Alangkah kagetnya Umi saat dia melihat punggung Abah lebam membiru seperti terkena pukulan, sedangkan pada bagian pinggang ada luka bekas cakaran kuku. Astagfirullah, kenapa bisa seperti ini Abah? Tadi dipukul seseorang atau bagaimana? Tidak tahu Umi, badan Abah seperti didorong oleh orang lain dengan keras sampai Abah terjatuh, jelas Abah sambil merintih. Mendengar kegaduhan itu, Arumi keluar kamar. Ya Allah Abah, kenapa? Abah jatuh di mana? Panik Arumi melihat orang tuanya kesakitan. Segera Arumi menelpon dokter. Setelah diperiksa keadaan Abah, akhirnya dokter memberikan obat anti nyeri dan salep penghilang lebam di bagian punggung. Abah hanya bisa berbaring menahan sakit. Sesekali merintih kesakitan, ingin berdiri saja tidak bisa dan harus dibantu Umi dan Arumi ketika hendak ke kamar mandi. Bang Jendol berjualan dari pagi sampai mendekati azan zuhur, tetapi tidak ada satupun pembeli. Padahal cuaca sangat panas dan biasanya ada saja yang membeli, tetapi sudah hampir setengah hari ini belum juga ada pelanggan yang datang.
Bang Cendol duduk di atas trotoar menunggu pembeli. Akhirnya setelah ditunggu datang juga pelanggan pertama. Es cendol satu ya bang, dibungkus. Ah, siap mas, ditunggu ya. Saat ingin memasukkan santan dan gula, tercium bau tak sedap. Bang Cendol melihat ke dalam toples yang berisi santan, ternyata ada lendir. Begitu juga gula serta cendol semua basi. Aduh, maaf ya mas, sepertinya cendol saya sudah basi. Mungkin besok bisa datang lagi. Jelas Bang Cendol yang merasakan keanehan di dagangannya. Masih tidak percaya dengan apa yang dilihat. Sekali lagi, Bang Cendol memeriksa, ternyata memang benar sudah basi. Padahal baru saja diolah subuh tadi. Ada yang tidak beres sepertinya. Gumam Bang Cendol merasakan keanehan sedari tadi. Tetapi apa yang terjadi? Hanyalah sabar dan beristighfar. Mungkin hari ini belum ada rezeki. Azan zuhur berkumandang pelan. Sebagian para pedagang menyegerakan menuju masjid. Saat mau ke masjid, terlihat seorang kakek berbaju compang-camping sambil duduk di depan pagar masuk masjid sedang meminta-minta kepada orang. Tetapi mereka malah acuh tak mau memberi. Melihat orang tua diperlakukan seperti itu, Bang Cendol merasa iba. Kakek, ini ada sedikit rezeki. Semoga bermanfaat ya. Bang Cendol memberikan uang dan sedikit makanan yang sudah dibeli untuk makan siang. Saat mau masuk masjid, si kakek pun memanggil. Tunggu nak, jangan pergi dulu, ucap kakek itu. Aku kada perlu duit sama makanan. Ini tasbih, simpan baik-baiklah. Kada usah kek, segenpian saja tasbihnya. Tetapi kakek itu malah menolak dan memaksa agar Bang Cendol memegang tasbih itu. Terasa getarannya sangat hebat. Saat tasbih yang dipegang, cahaya putih memancar dan masuk ke dalam tubuh Bang Cendol. Subhanallah. Ternyata itu hanya mimpi. Ya, tadi setelah Bang Cendol menunaikan ibadah sholat zuhur, dia langsung merebahkan diri di masjid. Rasa lelah setengah hari berjualan dan tidak dapat pembeli satupun, ditambah dagangannya basi. Apa maksud dari mimpi tersebut? Masih tanda tanya besar di hatinya. Saat ingin berdiri, terdengar suara lantunan tilawah perempuan di balik tirai pembatas antara laki-laki dan perempuan, seperti tidak asing. Dia pernah mendengar, cuma di mana? Sambil mengingat-ingat, Bang Cendol duduk mendengarkan suara merdu tilawah sampai selesai. Setelah beberapa menit ditunggu-tunggu, tidak juga muncul perempuan itu. Suasana masjid juga sudah sepi, hanya ada beberapa orang sedang duduk membaca Al-Quran. Dari kejauhan, terlihat perempuan berjalan ke arah Bang Cendol sambil tersenyum. Tidak terlalu jelas siapa dia karena jarak yang lumayan jauh. Assalamualaikum Bang Cendol, sapa Arumi dari kejauhan dengan pakaian hijab serba hitam sambil membawa tas kecil berisi mukena. Waalaikumsalam. Bukan main, suaranya sangat merdu. Bang Cendol bisa aja. Ngomong-ngomong, Ustadz Umar kemana ya? Dari tadi nggak ada. Biasanya dia yang menjadi imam di masjid. Oh, Ustadz Umar sakit. Kemarin saya habis dari rumahnya menjenguk. Jelas Bang Cendol. Memangnya ada perlu apa sama Umar? Astagfirullah. Jadi bagaimana keadaan Ustadz Umar? Abah sakit, sepertinya dapat gangguan dari sesuatu yang tidak baik, ucap Arumi dengan nada sedikit lirih. Mendengar kabar jika Abah Haji Abdullah sakit, Bang Cendol merasa iba, apalagi terlintas di mata batin sakitnya ini murni gangguan jin jahat kiriman seseorang. Alhamdulillah, Umar sudah sehat kembali. Malam ini kita ke rumah, tunggu saja ya, habis Isya kami akan datang. Tapi Ustadz Umar kan habis sakit. Udah gak apa-apa, tunggu saja di rumah. Insya Allah Umar sama saya akan datang membantu Abah, ucap Bang Cendol serius sambil menatap tajam ke Arumi. Tatapan yang membuat Arumi gelisah, entah karena grogi atau risih. Sudah lama ya mendapatkan teror suara, terkadang merasakan kehadiran seorang laki-laki tampan di mimpi atau secara nyata, tanya Bang Cendol. Iya bang, kadang-kadang sangat mengganggu saat di tengah malam. Kok abang tahu? Sudah, nanti di rumah aja ya, kita selesaikan masalah kamu. Aku pamit dulu ya, ucap Bang Cendol sambil berlalu pergi. Sepertinya setelah pertemuan dengan Bang Cendol dan apa yang diucapkannya, Arumi semakin yakin kalau Bang Cendol bukanlah orang sembarangan yang hanya penjual cendol biasa.
Astagfirullah. Abah merintih, merasakan sakit pada punggung layaknya sedang dipukuli terasa remuk. Entah kenapa berulang kali Abah mencoba menggerakkan tubuh, sayangnya seakan lumpuh sehingga hanya jari jemari saja yang bisa digerakkan. Apa tadi menyakitkan? Sebentar lagi aku akan menghilangkan semua rasa sakitmu. Dukun berilmu hitam itu terdengar menjeda ucapannya. Sekaligus nyawamu. Suara itu terdengar oleh Arumi saat azan maghrib berkumandang. Angin serta lemparan benda tak terlihat terdengar di atas rumah. Arumi hanya bisa berzikir meminta perlindungan Allah dari gangguan jin jahat. Umi melihat Abah kesakitan, panik lalu memanggil Mbak Bisri, padahal Arumi sangat menentang. Kenapa tidak menunggu Ustadz Umar saja, Umi? Sebentar lagi dia pasti datang, ucap Arumi. Tetapi Umi menganggap ucapan anaknya hanya angin. Niat memanggil Babisri tak bisa dihalangi. Dalam beberapa menit, tetangga suruhan Umi yang menjemput Babisri akhirnya datang karena jaraknya hanya beda beberapa gang saja. Tolong mundur sedikit, pinta Mbak Bisri. Arumi tidak mau mundur meninggalkan Abah seorang diri terbaring di ruang tengah. Walaupun Umi mencoba menarik untuk menjauh, tetapi Arumi tetap tidak mau meninggalkan Abahnya. Mbak Bisri mulai membaca mantra sambil memutari tubuh Abah dengan membawa sebuah keris kecil sekali. Dua kali putaran. Saat putaran ketiga Mbak Bisri tak sanggup meneruskan, tubuhnya tiba-tiba terlempar. Keris kecil yang dipegangnya terlepas dari tangan. Teriak Mbak Bisri tak berdaya. Saya tidak akan ikut campur urusan kalian. Jerit Mbak menahan sakit di bagian dada. Matanya seperti melihat seseorang di sekitar ruang tengah. Waktu itu juga Mbak pamit pulang. Dengan penuh rasa ketakutan terlihat di wajahnya. Wah, besar juga ya rumahnya Abah Haji, ucap Bang Cendol saat sampai di halaman bersama Umar. Maklum, Bang Cendol baru pertama kali datang. Ya, namanya juga pengusaha, Bang. Ayo kita masuk. Di dalam seperti sudah ditunggu, ajak Umar. Duluan saja masuknya, aku di luar sebentar, pinta Bang Cendol. Ya, kalau sudah seperti itu, pasti ada sesuatu, entah yang datang jin jahat atau orang tua berbolang mengajak bicara Bang Cendol di luar rumah. Bergegas Umar masuk. Baru beberapa langkah, seorang berpakaian serba hitam lari terbirit-birit menabrak tubuh Umar sambil berteriak minta ampun. Astagfirullah, ucap Umar spontan sesaat tubuhnya tertabrak seseorang. Arumi yang melihat kedatangan Umar bergegas memanggil agar segera menolong Abah yang sudah lemas tidak bergerak. Loh, apa yang terjadi? Siapa tadi? Kenapa dia lari? Cepat, tolong Abah dulu. Tadi itu Mbak Bisri dukun suruhan Umi. Dia tidak mampu menolong. Suasana isi rumah sangat panas karena aura negatif sangat terasa. Saat Umar mendekati Abah, tubuhnya panas, tapi ketika dipegang, telapak kakinya sangat dingin. Dengan kemampuan seadanya, walaupun habis sakit, Umar berusaha membantu sambil menunggu Bang Cendol masuk. Sedangkan Bang Cendol di luar ternyata mendapatkan kiriman dari dukun beberapa kali. Jin kafir datang ingin menyakiti. Saat itu juga Buto menghalau agar tidak bisa mendekat. Baru datang sudah dapat sambutan hangat. Gumam Bang Cendol masih santai menghadapi hal seperti itu. Cari info di sekeliling rumah, ada apa saja. Perintah itu tertuju kepada 7 serigala melalui batinya. Aku mau masuk dulu. Di dalam seperti ada yang tidak beres. Segera Bang Cendol masuk ke rumah. Terlihat Ustadz Umar sedang dalam proses pengobatan. Ayat-ayat suci dibacakan. Seketika itu juga Abah bereaksi. Tubuhnya bergerak menggeliat mirip ular kepanasan. Umi dan Arumi hanya bisa menyaksikan bersama beberapa tetangga yang memang diminta datang untuk membantu menjaga Abah. Ayo, baca apa saja yang kalian bisa. Usahakan pikiran jangan sampai kosong, karena ilmu dukun dan jin suruhan lumayan kuat, ucap Bang Cendol kepada semua orang. Umar terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Gerakan tubuh Abah semakin kuat. Seketika itu juga Bang Cendol memegang kepala Abah, menekan di bagian kening. Suara desisan mirip ular keluar dari mulut Abah. Cepat keluar dari tubuh orang ini, sergap Bang Cendol. Tetapi jin ular itu tetap kuat menahan diri di dalam tubuh Abah. Kalian tidak akan bisa mengeluarkan aku, bisik jin ular itu pelan. Umar, kamu pegang kepalanya, aku di bagian kaki. Kita bakar saja jin ini. Tapi Bang, sudah biarkan saja, si dukun marah.
Jin dia kita bakar, salah sendiri, tidak mau keluar baik-baik. Dengan posisi saling berhadapan, Bang Cendol memegang bagian kaki Abah, sedangkan Umar di kepala menekan kening. Sesaat itu juga suara teriakan dan rangan minta ampun untuk keluar. "Ampun, jangan kalian bakar aku, tolong, ampun!" teriak Abah sambil mulutnya mendesis, tubuhnya menggeliat. "Kenapa berani mengganggu keluarga Haji Abdullah?" serga Bang Cendol. "Siapa yang menyuruh?" "Aku suruhan seseorang. Ampun." "Siapa yang menyuruh?" celetuk Arumi tiba-tiba. "Johan Budiwaseso," jawab jin ular itu. Mendengar nama Johan Budiwaseso, Arumi dan Umi terkejut. "Kenapa dia sampai tega berbuat seperti ini?" tanya Arumi. Bang Cendol dan Umar hanya diam mendengarkan jin ular mengaku. "Dia sakit hati, tidak diberikan pinjaman uang, ditambah saat mau melamar anaknya ditolak terus-menerus." Jelas jin ular, ucapannya didengar semua orang yang hadir. "Dia menyuruh 3 dukun sekaligus untuk membunuh semua keluarga Abdullah termasuk penutup jodoh anaknya." Sudah terdesak masih aja bisa ketawa. "Dasar jin kafir," ucap Bang Cendol kesal, langsung menekan kedua jempol Abah spontan. Permohonan minta ampun keluar dari mulutnya. "Bang, kita selesaikan aja. Jin ini kasihan si Abah, terlalu lama bisa bahaya," ucap Umar. Sekarang mau keluar baik-baik apa saya bakar?" serga Bang Cendol. Jin itu hanya diam tak mau menjawab. Akhirnya kesabaran Bang Cendol habis. Perlahan jin yang bersemayam di dalam tubuh Abah dibakar. Dari ujung kaki menjalar ke paha, perut, dada sampai ke kepala dan tubuh Abah menggeliat. Desisan tidak henti-hentinya. Dengan mulut terbuka, asap putih keluar diiringi teriakan dengan nada ancaman. Awas, kamu akan mati di tangannya." Ancaman itu ditujukan kepada Bang Cendol. Sudah hampir setengah jam berlalu, akhirnya kesadaran Abah kembali. Walaupun tidak sepenuhnya pulih, paling tidak Abah bisa mengingat anak istrinya sambil melafalkan istighfar. "Minum dulu airnya." Arumi dibantu Umi menyandarkan posisi Abah ke dinding agar lebih leluasa memberi minum. Setelah semuanya tenang, beberapa tetangga sebelah ikut hadir satu persatu berpamitan pulang karena sudah hampir tengah malam tentunya. Bang Cendol melihat sudah hampir sepi. Dari luar, orang-orang tersisa hanya seorang duduk, dia mematung agak menjauh di belakang. Tanpa curiga, Bang Cendol hanya mendiamkan saja, tidak menegur atau menyapa karena masih konsentrasi dengan kondisi Abah. Tiba-tiba saja, salah satu pasukan 7 serigala datang memberikan laporan. Banyak barang gaib, tanaman dukun di depan rumah. Bang Cendol hanya menganggukkan kepala. Melalui batin, Bang Cendol memberikan perintah. "Segera bersihkan barang gaib tanaman dukun untuk menyakiti keluarga Abah." "Abah, bagaimana perasaannya?" tanya Umar. "Badan Abah semuanya sakit, seperti dipukuli satu kampung. Punggung juga masih sakit, nyeri." Umar pun mendekati Abah, punggungnya diusap-usap sambil membaca beberapa ayat Al-Quran berkali-kali. Mungkin untuk membuang energi negatif yang tersisa. Sambil melihat Umar membersihkan energi negatif, Bang Cendol iseng menyapa lelaki parubaya yang memakai kaos oblong celana pendek yang duduk sendiri karena semua orang sudah pulang dan hanya tinggal dia. "Pak, nggak pulang Pak? Sudah larut malam, nanti dicariin anak istri loh," tegur Bang Cendol pelan karena penasaran. Tidak ada jawaban dari lelaki itu. Bang Cendol mendekatinya, alangkah terkejutnya. Si lelaki tertawa terbahak-bahak, kedua tangannya berada di pinggang, badannya tiba-tiba tegap. Yang tadinya duduk sambil menatap Arumi dengan sorotan tajam. "Kamu siapa? Suruhan siapa?" tanya Bang Cendol. Mendengar seorang laki-laki tertawa tanpa ada sebab, perhatian semuanya yang ada di ruangan tertuju kepada lelaki parubaya itu. Tetapi tidak bagi Arumi. Dia merasa ngeri akan tatapannya. "Arumi, kesini temani aku," panggil lelaki itu dengan nada yang pernah didengar Arumi saat tidur malam. "Kamu siapa? Kenapa sering datang setiap malam dengan memanggil namaku?" tanya Arumi. Keadaan Abah yang sudah mulai normal, Umar pun mendekati Bang Cendol yang sedang duduk berhadapan dengan laki-laki yang sudah kesurupan tak dari jin mana. "Aku ini." Jin itu diam, tak mau menjawab. "Sudah, tidak usah ditanya.
Biar dia saja sendiri yang bicara asal-usul dari mana, ucap Bang Cendol. Tiba-tiba, laki-laki yang sudah kerasukan tadi menurunkan kepalanya hampir menyentuh lantai. Sedangkan tangannya merapat memberi hormat pada Bang Cendol. Semua melihat tingkah laku si jin merasa aneh. Ampun beribu ampun Tuhan, hamba bukan suruhan seseorang dari siapapun. Jelas jin dengan nada pelan dan hormat. Hamba memang menyukai perempuan itu sejak dulu. Mendengar pengakuan jin itu, Arumi terkejut. Ternyata dirinya disukai makhluk halus. Jadi kenapa tidak menjauhi aku? Kan banyak golongan kalian di alam gaib. Kenapa harus aku? Aku sudah menikahimu di alam gaib. Tidak mungkin melepaskan begitu saja. Ditambah jodohmu dikunci oleh orang. Jelas jin yang menyukai Arumi. Semua terdiam setelah mengetahui sebab musabab Arumi sulit mendapatkan jodoh dari gangguan kiriman seseorang sampai dinikahi makhluk halus di alam gaib. Sekarang ini sudah aku buka kuncian orang itu di tubuh Arumi. Tapi ingat, kamu harus janji menjauhi dia. Kalau tidak, paham sendiri kan? Nanti dia nih, beliau yang akan membawamu ke istananya. Jelas Bang Cendol sambil menunjuk ke sebelahnya ada seseorang sudah hadir dari tanah Jawa. Baiklah Tuhan, hamba janji akan melepaskan Arumi. Tapi tanda itu ada dua selain kuncian. Ditambah tanda kalau kita sudah menikah di alam gaib. Ya, aku tahu. Sekarang sudah, keluar dari tubuh orang ini. Kasihan, nanti aku akan mencari pengganti Arumi sesuai dengan golongan kalian. Terima kasih Tuhan, aku pamit. Jin itu kembali menundukkan kepala tanda hormat pada seseorang yang sudah hadir dari tanah Jawa. Pada akhirnya, orang itu sadar tapi sedikit kebingungan setelah apa yang terjadi barusan. Pak, bangun Pak, panggil Bang Cendol dengan menepuk-nepuk pundaknya. Setelah sadar dan diceritakan apa yang terjadi, dia pun merasa malu dan segera izin pamit pulang ke rumahnya. Arumi terisak-isak menangis. Kedua netranya tak henti-hentinya meneteskan air mata setelah mengetahui kalau ternyata dirinya sudah dinikahi makhluk halus. Sabar ya nak, semua itu sudah jalan. Jangan menangis seperti itu, ucap uminya mencoba menenangkan. Umar melihat waktu sudah jam 12 lewat, keadaan aman. Tidak ada kiriman balasan dari dukun yang sudah diupah Johan Budi Waseso. Melihat juga kondisi Bang Cendol yang tenaganya sudah terkuras, apalagi dirinya setelah mendapatkan kiriman minggu kemarin fisiknya masih belum normal. Bang, kita sudahi saja penguatan malam ini. Besok lusa kita lanjut lagi. Bagaimana? Tawar Umar sambil berbisik. Nanti dulu, kita buka dulu kuncian dari dukun kampret itu, baru kita pulang. Mumpung beliau datang ke sini, jawab Bang Cendol sambil menunjuk ke arah samping. Tapi caranya bagaimana Bang? Bang Cendol menunggu perintah beliau yang dari Jawa memberikan petunjuk cara melepaskan kuncian jodoh ditambah melepas ikatan pernikahan di alam gaib. Berat ya Bang, cara melepaskan ikatannya dan juga kuncian jodoh dari dukun itu? Tanya Abah sambil menyandarkan tubuhnya. Semua penuh harap menunggu jawaban dari Bang Cendol. Keadaan sunyi. Tadinya banyak suara jangkrik, sekarang tiba-tiba menghilang. Ambilkan air segelas, pinta Bang Cendol. Sambil menutup mata, Bang Cendol membacakan doa-doa. Tidak berapa lama air tadi diberikan kepada Arumi untuk segera diminumkan. Belum gelas ditaruh menyentuh lantai dengan tangan kanan, Arumi bergetar hebat. Anehnya, getaran itu hanya di bagian lengan kanan saja, tubuhnya tidak apa-apa. Bang, kenapa tangan Arumi seperti itu? Tanya Umar. Bang Cendol hanya diam memandangi Arumi. Setelah beberapa menit reaksi di tubuh mulai gelisah, tangan kaki bergerak tak tentu arah. Gelisah, mungkin itu kata yang tepat bagi Arumi. Bisikan-bisikan untuk lari dari rumah semakin kuat, tetapi semua dilawan dengan istighfar. Abah dan Umi merasa khawatir melihat putri kesayangan mereka bertingkah aneh. Kenapa Arumi Bang? Kenapa anak saya seperti itu? Tanya Umi. Seseorang sedang melepaskan kuncian jodoh Arumi, jelas Bang Cendol sambil tersenyum, karena ia juga masih berkonsentrasi mengobati. Kalau dilihat dengan mata batin, tangan kanan Arumi mengeluarkan asap merah pekat mirip darah. Sunan dari tanah Jawa membantu melepaskan ikatannya. Nah, sebaiknya kamu merogoh sukma. Kunciannya harus dilepas dari dalam. Kalau dari luar sudah terlepas, ucap Sunan dari tanah Jawa memerintahkan Bang Cendol. Umar, aku mau ke alam sebelah dulu. Kunciannya kuat, aku harus melepaskan dari dalam juga.
Tolong jaga Abah dan Umi, jangan kemana-mana apapun yang terjadi, ucap Bang Cendol sambil membenarkan posisi tempatnya duduk dengan mengatur nafas sambil membaca doa. Dalam beberapa detik sukma Bang Cendol sudah berada di alam gaib. Dibantu pasukan 7 serigala, Bang Cendol mengikuti kemana arah mereka menuju kunciannya, berlari keluar masuk hutan, jurang yang dalam terkadang melewati sungai-sungai kecil hingga akhirnya sampai apa yang sudah dituju, sebuah kuburan massal penuh dengan sosok-sosok astral. Ketujuh serigala seperti hanya bisa mengantar sampai depan gerbang kuburan. Masuk saja nak, cari lubang kubur yang isinya ada 2 mayat. Suara bisikan dari seseorang. Langkah demi langkah Bang Cendol memasuki area kuburan. Godaan gangguan dari jin tidak henti-hentinya datang. Bau anyir darah sampai kembang melati, tetapi semua itu tidak menghentikan langkahnya hingga sampai pada sebuah pohon tua yang ukurannya tidak terlalu kecil, besar pun tidak. Daunnya kering, sebagian rontok dan tersisa hanya batang kering. Tepat di bawahnya ada sebuah lubang kubur. Saat hendak mendekat, alangkah terkejutnya seorang perempuan membawa tongkat kayu dengan rambut gimbal acak-acakan. Wajahnya tidak terlalu jelas terlihat muncul tiba-tiba dari belakang pohon. Mau kenapa kamu anak muda datang jauh ke sini? Aku penunggu lubang kubur ini sejak dulu. Sejak dulu? Tanya Bang Cendol. Ya, aku penjaga lubang ini. Mau apa kamu? Oh, aku ingin melepaskan kuncian jodoh seorang perempuan di alam dunia. Ada syaratnya, perempuan itu berkata sambil mengitari Bang Cendol. Aku ingin darah perawan yang masih segar, ucapnya sambil mengeluarkan lidah dan air liur menetes. Kalau tidak, bagaimana? Silakan kembali ke alam dunia. Di sini bukan tempatmu, sergap perempuan itu dengan mata melotot. Aku akan tetap membuka kunciannya. Kalau kamu tetap menghalangi, tahu sendiri akibatnya, ancam Bang Cendol. Lolongan serigala dari luar menandakan akan terjadi sesuatu. Betul saja, sosok tinggi besar membawa palu besar datang dari arah belakang perempuan itu. Mereka langsung berbaris rapi siap menghadapi Bang Cendol. Oh, kalian yang dalam mimpi saya ya? Beraninya keroyokan, serga Bang Cendol. Untung kamu tidak kami bunuh. Itu peringatan, jangan pernah ikut campur urusan kita, ancam perempuan itu di belakang pasukannya. Bang Cendol sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Pasukan yang biasanya menjaga tidak bisa masuk ke area makam. Entah kenapa serangan makhluk membawa palu besar pun datang menghantam. Dengan cekatan Bang Cendol menghindar serangan demi serangan menuju akhirnya pukulan palu itu tepat mengenai punggung. Darah kental keluar, tubuhnya terpental. Beberapa goresan luka di sekujur tubuh menambah rasa sakit. Menyerah saja, pasukan kamu tidak akan bisa masuk, ucap perempuan itu dengan sombongnya. Entah kenapa cahaya terang tiba-tiba keluar dari tubuh Bang Cendol, sebuah tasbih pemberian kakek saat bermimpi di masjid saat itu muncul mengelilingi tubuhnya. Kakek tua itu tiba-tiba berdiri di samping dengan pakaian serba hijau berselendang putih sambil tersenyum menatap Bang Cendol. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam kek, balas Bang Cendol menahan rasa sakit. Sedikit tidak percaya kalau beliau datang, padahal sekarang posisinya masih dalam Rogo Sukma. Tapi kenapa beliau bisa datang? Jangan merasa aneh, aku disuruh membantu Ikam. Ikam maju bawa ini tasbih. Insya Allah jin itu menjauh dan tidak berani mendekat, perintah kakek tua bersorban putih. Tapi ingat, selalu berzikir. Nama pian siapa? Kada perlu tahu siapa aku. Cepat sudah ke sana. Waktumu sudah mau habis. Dengan gontai, langkah kaki menapak tanah kubur, menahan rasa sakit di dada. Cahaya tasbih memancarkan sinar terang, membuat semua makhluk halus di alam gaib berlari menghindar. Perempuan penjaga beserta pasukannya menjauh. Sampailah Bang Cendol di atas lubang kubur. Terlihat 2 mayat yang masih berupa pocong saling bertumpuk 2. Masuk saja nak, buka ikatan tali pocongnya, perintah kakek tua itu dari kejauhan. Bang Cendol lihat, memang ikatan tali kafan belum dibuka, bahkan masih terlihat rapi. Perlahan-lahan Bang Cendol masuk ke dalam lubang, membuka ikatannya dari kepala sampai kaki sudah dilepaskan. Terlihat wajah hitam lebam di balik kain kafan, matanya melotot seolah-olah menunjukkan siksaan yang sangat berat.
Bang Cendol memeriksa seluruh tubuh mayat, tetapi tidak ada benda apapun. Saat meraba di bagian telapak tangan, betapa terkejutnya kala ia mendapatkan foto Arumi yang terikat benang hitam. Di kain tersebut ada sebuah mantra jampi yang tidak tahu apa artinya. Keluar dari situ, nak. Foto Arumi dan kain kafan dengan erat dipegang. Perlahan Bang Cendol berjalan menuju kakek yang berdiri untuk memberikan apa yang sudah diminta beliau. Kembali tepat. Foto ini biar aku yang urus. Waktu hampir mendekati subuh, Bang Cendol masih belum juga kembali dari alam gaib. Sayup terdengar tilawah dari masjid menandakan sebentar lagi akan memasuki waktu sholat. Keadaan Arumi juga sudah tenang, sedangkan Abah dan Umi masih menunggu kembalinya kesadaran dari Bang Cendol. Alhamdulillah, ucap Bang Cendol yang langsung menyandarkan tubuhnya ke tembok terdekat karena ada rasa luka dalam di bagian dadanya. Bagaimana Bang? Sudah bisa dibuka kunciannya? Ya, kita harus banyak berdoa. Rizki, umur, dan jodoh semuanya rahasia Allah. Abah Umi, saya pamit dulu. Insya Allah semuanya sudah selesai, jawab Bang Cendol. Sehabis sholat subuh, Ustadz Umar dan Bang Cendol izin pulang. Tidak lupa, Abah dan Arumi memberikan sedikit hadiah, paling tidak tanda terima kasih untuk kedua anak muda yang telah membantu. Arumi pada akhirnya bisa merasakan ketenangan batin setelah dibantu Ustadz Umar dan Bang Cendol. Dari hari ke hari beraktivitas seperti biasa, semuanya lancar. Begitu juga Abah, kesehatannya sudah mulai pulih sehabis diganggu jin ular. Di awal pagi hari Senin, Abah berangkat ke pasar, begitu juga Arumi yang belum selesai makanan sudah bergegas menuju pasar berangkat bersama-sama. Mobil yang dikendarai Arumi berjalan pelan. Tidak beberapa menit sampailah mereka di pasar. Abah turun di depan tokonya sedangkan Arumi memarkirkan kendaraan di samping masjid dan segera turun menuju toko aksesoris yang baru dibuka beberapa bulan belakangan. Baru saja dia ingin membuka toko, seseorang dari kejauhan berteriak histeris memanggilnya. Arum, Arum, cepat ke toko Abah. Ada apa Kang? Kok teriak-teriak seperti itu? Abah kamu pingsan. Arumi segera berlari menuju toko yang tak jauh dari tempatnya. Sesampainya di toko, para pedagang sudah banyak berkumpul. Abah Haji terbaring lemas, nafasnya pendek naik turun. Dengan segera Arumi meminta beberapa orang untuk membawa Abah ke puskesmas terdekat. Sesampai di puskesmas, para petugas memberikan pertolongan pertama, tapi semuanya terlambat. Abah Haji Abdullah akhirnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maafkan anakmu ini, Bah. Belum bisa memberikan apa yang diminta. Pilu Arumi di samping jenazah. Rumah sudah penuh dengan para pelayat. Halaman luas terlihat kecil karena banyak para tamu berdatangan. Meninggalnya Abah Haji, suami tercinta Umi, merasa tidak percaya. Tetapi apa yang terjadi harus tetap ikhlas kalau ini memang takdir dari Allah. Selepas sholat zuhur, jenazah segera disolatkan. Arumi melihat keranda mayit, isinya orang tua yang disayanginya. Dia merasa tidak tahan, tangis terus mengalir keluar dari matanya. Umi pun merasakan kehilangan yang sangat besar. Ikhlaskan beliau, sabar, doakan terus setiap sholat lima waktu, bisik Umar pelan di belakang Arumi dan Umi. Doakan Abah, Ustadz. Mohon maaf kalau ada salah hilaf selama hidupnya, lirih Arumi. Bang Cendol mana? Sudah dikasih kabar? Bang Cendol minta maaf karena tidak bisa datang. Tadi sudah aku kasih kabar lewat telepon karena dia sedang ada di luar kota. Setelah selesai prosesi pemakaman, semua orang masing-masing berpamitan pulang, sedangkan Ustadz Umar masih bertahan di rumah membantu membersihkan pekarangan. Setelah semuanya selesai, Umar pun izin pulang. Umi, saya pamit pulang. Mungkin pas 7 hari Abah, nanti saya kesini lagi. Terima kasih ya Ustadz. Repot-repot tadi ikut bantu bersihkan rumah, ucap Umi. Arumi tersenyum walau kedua netranya masih sembab. Salam untuk Bang Cendol ya, ucap Umi. Ya Umi, saya pamit dulu, insya Allah nanti kembali mau melamar anaknya, ucap Umar sambil berlalu pergi. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu itu datang. Arumi dipersunting oleh seorang anak muda yang soleh. Kalau bukan Umar, siapa lagi? Sampai sekarang, pernikahan Arumi Nasa, Razeta, dan Muhammad Umar dikaruniai 2 anak cantik dan tampan.
Sedangkan Bang Cendol, seperti biasa, terkadang dia berkeliling jualan, kadang ia mangkal di pasar impres, sewaktu-waktu mendapatkan panggilan bersama Umar dalam memberantas dukun-dukun jahat. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Rian Elsa, kisah Bang Cendol. Bang Cendol keren, pakai banget nih. Duet maut ya bersama Ustadz Umar. Bagaimana di sini akhirnya Bang Cendol bersama Ustadz Umar berhasil membuka ikatan atau penghalang jodoh bagi Arumi, dan akhirnya jodoh untuk Bang Umar itu ada sama Arumi. Wah, keren pakai banget ya. Bagaimana yang di episode kemarin Bang Cendol sudah bertemu jodohnya dengan yang Arab, dan sekarang Bang Umar nih bertemu dengan jodohnya yaitu Arumi. Keren pakai banget, tapi sedih ya. Di endingnya itu abah dari Arumi harus meninggal dunia. Semoga husnul khotimah. Dan sekali lagi ini adalah based on true story, kisah nyata ya. Yang mana ini adalah pengalaman pribadi dari Bang Rian Elsa. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Terima kasih kepada Bang Rian Elsa ya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah Bang Cendol selanjutnya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi, buat yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah pernah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.